Mirsa, nanti saya sedang dalam proses untuk menghubungi rekan saya Yandri Subekti yang akan siap mengabarkan langsung dari Amerika. Karena di Amerika ini tren kasusnya sudah sangat meningkat sehingga kebijakan memakai masker lagi. Jadi jangan heran kalau misalnya kebijakan pemerintah di negara manapun on off. Kadang diperketat, kadang diperlonggar. Tapi anehnya masyarakat Indonesia justru bahan bulian. Ketika ada PPKM dibully, makan 20 menit dibully. Ini bagaimana? Iya, perubahan kebijakan itu akan memang dinamis ya, seiring dengan setting situasi, latar situasinya menyebabkan kebijakan akan berubah di satu momentum tertentu. Tetapi begini yang menariknya Mbak Caca, standarisasi kesehatan atau sistem kesehatan kita, ini PR terbesar di Indonesia. Mungkin ini bedanya dengan negara lain. Karena kita ini dalam sistem kesehatan itu indikator performance-nya terdesentralisasi. Ini tugas masing-masing pemimpin daerah, bupati, wali kota, gubernur, disinilah yang punya peran untuk mencapai target kesehatan. Tapi saya bolak-balik live dengan kepala daerah, katanya bagus penanganan COVID-nya itu kalau semuanya. Kepala daerah yang bagus. Tapi kita punya 514 kabupaten kota, ada 34 provinsi. Nih, contoh saja ya, untuk standar isolasi mandiri saja nih buat orang per orang. Saya menemukan random, ada daerah yang mendefinisikan sendiri saja. 5 hari cukup katanya. Ada lagi yang 7 hari cukup. Ini kan random nih. Pakai ilmu mana itu? Artinya, upaya untuk mendampingi daerah dalam arti pemahaman aspek epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan upaya penanganan wabah ini harus standardized. Dan saya rasa pemerintah harus mendorong mestinya setiap daerah itu didampingi oleh pakar ahlinya supaya pemahaman terhadap kebijakan dan mengimplementasikan upaya pengendalian COVID ini standardized. Kalau tidak, kita variabilitasnya cukup tinggi. Oke, kalau bisa dikatakan bahwa tidak maksimal penanganan COVID-19 di daerah, bahkan juga kebijakan pemerintah dianggap juga tidak menyelesaikan masalah karena dikritik juga. Ini membuat masyarakat makin patuh atau justru makin abai? Nah, justru makanya spesifik lokal kan needs specific approach. Nah, makanya kalau kita kaitkan dengan masyarakat, karakteristik masyarakat kita kan beragam dan berbeda-beda. Yang kita butuhkan itu lokal influencer. Jadi bukan pada tataran artis nasional atau pejabat publik secara nasional, tapi lokal influencer inilah tokoh agama, tokoh masyarakat, ya RT RW-nya, yang community figur mereka, yang orang-orang ini yang harusnya oleh pemerintah daerah dan yang memahami situasi daerah itu menjadikan beliau-beliau ini sebagai lokomotif untuk perubahan perilaku. Dan ini yang harusnya memang bagian dari community empowerment yang saya sebut di depan tadi. Nah, rekayasa perilaku ini yang memang harus utamakan, bagian juga dari patriotisme. Nah, persoalan kesehatan ini kan penyakit, kemudian sampai hingga kematian, ini kan output dan outcome-nya. Tetapi prosesnya adalah perubahan perilaku, karena menghadapi penyakit menular itu ya memang kendali perilaku yang utama, di samping kebijakan tentunya gitu ya. Oke, karena tadi memang disorot adalah kebijakan pemerintah dalam membatasi mobilitas masyarakat juga dianggap masih kurang ini. Kata Pak Diki, perpanjang lagi deh gitu PPKM. Dari Mas Hermawan sendiri ini bagaimana? Karena ini masyarakat kita ini yang sekarang dibatasi juga menjerit juga. Iya, ini kita harus lihat ya, sekarang ini ada daerah yang sudah masuk cycle ketiga, seperti DKI Jakarta. Ada daerah yang masuk cycle kedua, seperti Jawa Timur ya, seperti juga di Jogja dan lainnya. Ada yang baru cycle pertama nih, di luar Pulau Jawa ya, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, bahkan di Maluku dan Papua. Di regional-regional luar ini mereka baru menghadapi situasi yang sebenarnya, yang sebelumnya mereka menganggap jauh. Oh, itu kan di Jakarta, oh itu kan di Jawa. Nah, saat inilah sebenarnya kebijakan PPKM itu disesuaikan dengan setting situasi masing-masing daerah. Mas Hermawan, sekarang kita ke Amerika dulu ya. Ini sudah ada rekan kami Yandri Subekti yang sekarang sudah kebijakannya sudah semakin diperketat ini pemakaian maskernya. Yandri, silakan. Yandri? Ya, Caca. Iya, Caca, beberapa hari terakhir ini kasus baru akibat varian Delta kembali meningkat di Amerika Serikat. Dan pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian yang cukup serius. Kemarin Kamis sore, Presiden Joe Biden mengumumkan beberapa kebijakan baru untuk mendesak atau meningkatkan warganya agar yang belum divaksinasi untuk segera divaksinasi. Beberapa kebijakan baru diantaranya akan berencana mewajibkan seluruh pegawai negeri untuk divaksin, atau apabila mereka tidak memiliki vaksin akan diharuskan untuk menjalani tes mingguan, dan juga diwajibkan untuk mematuhi ataupun menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota. Selain itu juga menginstruksikan atau mendorong ke seluruh gubernur negara bagian maupun pemerintah daerah masing-masing untuk meningkatkan insentif agar warga yang belum
memvaksinkan diri ini untuk segera memvaksin, di mana menawarkan sejumlah uang yaitu 100 US dollar bagi mereka yang mau untuk divaksin, dan ini tentunya untuk meningkatkan tingkat vaksinasi di warganya, karena varian Delta dari data statistik ini sebagian besar menginfeksi dan mengakibatkan dampak yang cukup serius bagi mereka yang belum pernah sama sekali divaksin. Selain itu juga karena kebijakan dari untuk menentukan. Sayang sekali pemirsa, mohon maaf karena sambungan komunikasi saya dengan Yandri tidak cukup baik, tapi kita sudah menangkap ya bahwa ternyata ada pengetatan kembali kebijakan dalam penanganan COVID-19. Terima kasih Mas Hermawan, karena ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi saya mengingatkan pemirsa, kita keluar dari pandemi ini kalau kita patuh dengan 5M dan segera mendapat vaksinasi nasional. Saya kutip tadi dari Ibu Siti Nadia, nanti mau semakin digencarkan lagi vaksinnya. Saya Cica Nisa, selamat malam, sampai jumpa.